Halo teman-teman semua, pada praktikum IPA kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Yang pertama akan dilakukan pengamatan terhadap alam sekitar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu 1. Bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Kedua, bernapas. Merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Ketiga, perlu makan. Semua makhluk hidup perlu makan untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Yang keempat, tumbuh. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Kemudian yang kelima, berkembang. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Yang pertama, tumbuhan putri malu. Yang kedua, pohon jeruk. Yang ketiga, tanaman kadaka atau tanduk rusa. Keempat, pohon kelapa. Yang kelima, padi. Sedangkan untuk hewan ada ikan. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, ayam. Yang keempat, burung. Dan yang kelima ada kucing. Itulah 5 tumbuhan dan 5 hewan yang diamati di alam sekitar. Praktikum yang kedua yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengamati gerak seismonasti, 2. Mengamati gerak niktinasti, yang ketiga mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Gerak seismonasti adalah gerakan pada tumbuhan yang terjadi sebagai respons terhadap rangsangan fisik seperti sentuhan, getaran, atau guncangan. Gerakan ini termasuk dalam kategori gerak naksti, yaitu gerakan yang arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, contoh paling terkenal dari gerak seismonasti adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika daunnya disentuh atau diguncang, daun putri malu akan segera menutup atau melipat. Gerakan ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor atau tekanan air dalam sel di jaringan vulvinus bagian bengkak di dasar tangkai daun. Ketika tanaman menerima rangsangan, ion-ion keluar dari sel-sel di vulvinus, menyebabkan air mengalir keluar dan tekanan turgor menurun, sehingga daun menutup.
Selanjutnya, saya akan melakukan penelitian terhadap gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu dengan melakukan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar dengan menggunakan penggaris. Nah, ini dia sentuhan halus pada putri malu. Nah, terlihat daun putri malu mengatup secara perlahan. Kemudian dengan sentuhan sedang, terlihat bahwa daun putri malu mengatup lebih cepat. Kemudian yang terakhir dengan sentuhan kasar. Terlihat bahwa daun mengatup sangat cepat. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa tumbuhan putri malu jika disentuh dengan halus, proses menutup daunnya akan lambat, dan jika disentuh dengan sedang, reaksinya agak cepat menutupnya, dan jika disentuh dengan kasar, maka daunnya akan sangat cepat menutup. Selanjutnya yaitu mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Gerak niktinasti yaitu gerak nasti yang dipicu oleh rangsangan gelap. Di sini telah disediakan 2 buah pot putri malu yang telah diberi label A dan B. Kedua pot ini akan diletakkan pada tempat terang dan terbuka. Untuk pot B akan ditutupi dengan menggunakan kardus yang telah dilapisi dengan karton hitam. Hati-hati dalam meletakkan kardus agar tidak menyentuh bagian daun dari putri malu. Setelah pot B tertutup, diamkan selama kurang lebih selama setengah jam dan kita akan melihat perbedaannya dengan pot B. Setelah 30 menit, di sini dapat terlihat pada pot A daun putri malu tidak menutup atau tetap terbuka sama dengan kondisi awal. Kemudian kita akan buka pot B dan ternyata dalam pot B daun pada tumbuhan putri malu menutup secara sempurna. Disinilah terdapat perbedaan pada pot A dan pot B, di mana pot A diletakkan di tempat terang dan daunnya tetap terbuka. Kemudian pada pot B ditutupi dengan kardus selama 30 menit, daun pada tumbuhan putri malu menutup karena tidak mendapatkan intensitas cahaya. Selanjutnya saya akan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, yaitu pada kacang merah. Di sini saya sudah memberikan keterangan pada wadah A dan wadah B pada tumbuhan kacang merah. Ini adalah hari ketiga pengamatan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Di sini kacang merah tumbuh cukup baik dan berdiri dengan tegak. Kemudian saya akan meletakkan pot B secara horizontal atau arah mendatar, sedangkan pot A dibiarkan berdiri atau vertikal, dan keduanya akan disimpan di tempat terang dan terbuka. Ini adalah hari ke-5 pengamatan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Dikarenakan di luar sedang hujan, jadi saya pindahkan wadah A dan B ke dalam rumah untuk melakukan pengamatan. Dan ini adalah hari ke-7 pengamatan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Dikarenakan cuaca di luar tidak mendukung, jadi saya pindahkan lagi ke dalam rumah untuk melakukan pengamatan terhadap kacang merah. Pada wadah A, tumbuhan kacang merah berdiri tegak.
Kemudian pada wadah B yang diletakkan secara horizontal atau mendatar terdapat perubahan pada tumbuhan kacang merah. Yang tadinya berdiri tegak menjadi bengkok, daunnya mengarah ke atas atau melawan arah gravitasi. Respon ini memungkinkan tumbuhan kacang merah mencari permukaan atau sinar matahari. Demikianlah pengamatan mengenai gerak pada tumbuhan. Terima kasih.